Tamara kini berkumpul kembali dengan kedua orang tuanya dan adiknya. "Ibu, ayah, maafkan Ara ya yang sudah mempermalukan ibu dengan status aku yang sudah janda ini," ucap Tamara memeluk ibunya. "Nak, buat apa kamu teruskan kalau nyatanya kamu tidak bahagia? Lebih baik kita berkumpul lagi walau susah dan dihina, tapi kita masih bisa sama-sama. Ayah doakan semoga kamu bisa bangkit dari keterpurukan ini," kata ayah sambil mengelus rambut Ara. Ara berusia masih 21 tahun, saat dinikahi dia baru berumur 20 tahun. "Kak Ara, lebih baik tinggal di sini, lebih enak, tidak ada yang bicara kasar dengan Kak Ara. Aku kesal sekali saat kemarin keluarga Mas Aldi menghina-hina kita, Kak," ucap Rehan yang sok dewasa ikut-ikutan. "Kamu anak kecil, belajar saja yang pintar, kita akan membahagiakan ayah sama ibu agar tidak dihina orang lagi, Dek," ucap Tamara. "Iya Kak, aku saja ingin cepat-cepat besar, aku punya cita-cita menjadi seorang dokter yang sukses," kata Rehan. "Wow, jadi kamu ingin jadi dokter, Dek? Dokter Rehan, cocok juga ya, Bu ya," kata Tamara menghilangkan kesedihannya. "Hehe, iya kan Kak, Dokter Rehan Sanjaya," ucap Rehan menghayal padahal sekolahnya saja masih kelas 4 SD. Ayah Ali dan Bu Sani ikut tersenyum melihat tingkah kedua anaknya itu. "Ayah janji nak tidak akan menjadikanmu korban atas keegoisan ayah lagi." Kemudian Tamara dibantu ibunya menata semua pakaiannya di dalam lemari kamarnya yang hanya terbuat dari plastik dan berukuran pendek. Kasur Ara juga hanya kasur kapuk yang ditaruh di lantai. Hidup mereka memang sangat sederhana, bahkan selalu dihina miskin yang punya hayalan tinggi, karena Tamara saat itu nekat untuk kuliah, padahal kuliah mendapatkan beasiswa, sehingga ada tetangga berkata, "Hidup miskin saja kuliah, mending kerja bantu orang tua." Itulah kata-kata para tetangga yang julid. Padahal Tamara sering bantu-bantu ibunya, kadang jualan sayur dari ladang yang diambil dari ladang tetangga lalu bagi hasil. Dulu orang tua Tamara memiliki ladang walau hanya beberapa meter saja, namun dijual karena untuk biaya hidup dan sekolah kedua anaknya itu. Sebelum tidur, Tamara melanjutkan tulisannya hingga banyak bab yang dia update untuk novelnya itu. Dia sangat antusias saat melihat sudah banyak yang membaca novelnya, puluhan ribu orang dengan ulasan yang baik dan positif. "Wah, banyak banget yang membaca novelnya, aku nggak nyangka novel yang kedua juga sudah mulai naik pembacanya," gumam Ara yang sangat senang dengan hasil karyanya itu. "Semoga akhir bulan ini mendapatkan gaji, amin," gumam Ara. Dia terus menulis hingga banyak bab, bahkan dia tabung untuk esok harinya update. "Sungguh di luar dugaanku sih ini, semua ini awal yang baik untuk novel-novelku nanti selanjutnya," ucap Ara. Ara sampai tertidur pulas dengan handphone di tangannya. Keesokan harinya Ara bangun subuh dibangunkan oleh ibunya, lalu membantu ibu memasak dan menyiapkan sarapan. Setelah itu membersihkan sudut rumah yang masih belum dikeramik, bahkan atapnya kadang sering bocor kala hujan. "Kapan ya nak kita punya rumah yang nyaman ditempati juga tidak bocor lagi," ucap Bu Sani berbicara pada Ara yang sedang menyapu. "Sabar Bu, insya Allah tidak lama lagi ada rezeki, kita tabung ya Bu untuk renovasi rumah. Aku juga ingin meneruskan kuliahku yang tertunda, mungkin aku melanjutkan secara online saja ya Bu, tapi aku harus punya laptop, semoga saja dimudahkan rezekinya, amin," ucap Ara yang berharap hasil kerja menulisnya menjadi nyata. Lalu mereka sarapan pagi bersama dengan nasi goreng telur ceplok dan kerupuk. Mereka makan duduk di tikar saja. "Tamara, hari ini kamu kegiatannya apa?" tanya ayah Ali. "Ya paling menulis novel Pak, aku langsung menulis sekaligus 2 novel agar bisa cepat menarik bonusnya juga. Sebenarnya aku ingin kerja juga tapi bingung mau kerja apa," ucap Ara. "Sabar ya nak, ayah juga bingung, semoga aja ada pekerjaan yang bisa kamu lakukan sambil menulis," ucap ayah Ali. Setelah sarapan, ayah pergi ke ladang, Rehan sekolah, dan ibu kuli cuci gosok baju tetangga. Walaupun upah tak seberapa, tapi untuk Bu Sani lumayan untuk beli beras. Ara sudah menyelesaikan kerja menulisnya untuk 2 novelnya. Dia bingung mau apa lagi, lalu Ara iseng-iseng bertanya mencari informasi tentang pekerjaan apa saja. Karena saat ini dia membutuhkan uang, apalagi dia punya hutang dengan Suci temannya. Rumah Ara tidak jauh dari pasar tradisional. Dia berniat membeli bahan untuk membuat kue nastar dari sisa uang yang dia pinjam. "Sepertinya aku mau jualan kue saja ya sama ibu, kan lumayan, nanti tinggal dijual online saja." "Yah benar,"
Kayaknya aku harus ke pasar deh. Jalan saja kan dekat, gumam Ara. Saat di pasar terlihat sangat ramai. Ara melihat seorang ibu yang membawa barang belanjaan banyak sampai kesusahan, jalannya sempit. Ara membantu ibu tersebut yang berusia sekitar 60 tahunan. Bu, boleh aku bantu? Tanya Ara menawarkan bantuan. Boleh nak, terima kasih, ucap sang ibu. Lalu Ara mengikutinya dengan membawakan belanjaannya tersebut. Lalu sang ibu berhenti di sebuah mobil Alphard berwarna putih. Sampai sini saja nak, terima kasih ya, ucap si ibu. Ini mobil ibu? Tanya Ara. Iya, ibu belanja sendiri ditemani supir. Kebetulan pembantu di rumah berhenti karena diajak pindah suaminya, jelas si ibu. Oh gitu, Pak Jono tolong masukin belanjaan saya, perintah si ibu tersebut. Iya nyonya, maaf saya nggak lihat, kirain belum selesai, ucap Pak Jono supirnya. Ini untuk kamu, ibu tersebut memberikan uang 1 lembar merah pada Ara. Tidak bu, saya bukan tukang jasa bantu angkut, saya nolong ibu ikhlas. Kebetulan ini saya juga baru pertama kali ke pasar ini setelah hampir setahun, ucap Ara menolak diberi uang jasanya. Loh, saya juga ikhlas ngasih kamu, kan capek sudah bantu saya, kata si ibu. Tidak bu, maaf, bukan saya menolak rezeki, tapi sejak awal saya niat membantu karena lihat ibu keberatan bawaan, jelas Ara. Ya ampun nak, masih ada saja orang baik kayak kamu. Terima kasih kalau begitu. Siapa namamu? Tanyanya. Saya Tamara bu, panggil saja Ara, jawab Ara. Wah, nama yang bagus. Saya Bu Anis, kamu tinggal di mana? Naik apa ke pasar? Tanya Bu Anis. Rumah saya deket kok bu, di perkampungan itu, desa Wanasari bu. Kesini jalan kaki, gak begitu jauh sih, jawab Ara. Ya ampun, jalan kaki, terus mau belanja apa? Mau beli bahan untuk kue rencananya, soalnya mau cari kerja susah banget bu. Saya cuma lulusan SMA, kuliah tertunda, jelas Ara. Ya sayang sekali ya, saya sih sebenarnya lagi cari ART buat bantu masak sama nyuci, tapi kamu gak akan mau, kamu kan masih muda juga, ucap Bu Anis. Ara mulai mengubah rencananya. Kalau memang boleh gak apa-apa deh, saya kerja di rumah ibu saja, saya sangat butuh pekerjaan bu, gak apa-apa kerja apapun bagi saya, ucap Ara meminta pekerjaan. Beneran kamu mau? Kalau gitu kamu bisa ikut dengan saya sekarang supaya kamu tahu rumah saya, kata Bu Anis. Saya ikut di mobil mewah ini bu, tapi saya malu bu, baju saya lusuh jelek, gak pantas naik mobil mewah, ucap Ara merendah. Ya ampun, anak ini lugu sekali, sebenarnya dia cantik, hanya tidak dirawat saja, batin Bu Anis. Sudah tidak apa-apa, ikut saja ya. Pak Jono, ayo kita pulang sekarang, ajak Bu Anis. Akhirnya Ara mau ikut dengan mobil mewah Ibu Anis.